Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini gue mau bahas buat lu yang seorang atau sedang melakukan kegiatan dagang, atau buat lu yang sedang setup kegiatan usaha mau masuk ke dalam kegiatan dagang. Gue mau bedah beberapa hal yang menunjukkan betapa rapuhnya proses kegiatan dagang itu. Dan lu mesti tahu. Ini beberapa poin yang berhasil gue catat dan gue rekap. Kita mulai yang pertama. Betapa rapuhnya kalau lu melakukan kegiatan dagang itu. Yang pertama, harga. Harga kalau dari supplier naik, ini jadi masalah. Antara lu profitnya itu jadi menurun atau makin tipis, atau lu naikin harga. Kalau lu naikin harga, ya pembeli kabur. Pembeli belinya ke sebelah. Yang kedua, ini kalau proses pengantaran delivery-nya dari supplier ke kita, misalkan entah itu lama lah, entah itu packaging-nya berubah lah, atau ada proses atau mekanisme atau bentuk yang berubah lah, ada cacat lah, ada kerusakan lah, ada gagal pengiriman lah, ada lama pengiriman. Ini bikin prosesnya jadi benar-benar semua resiko ditanggung di lu. Ya, ini pembeli lu bisa buyar karena nungguin barang entah kelamaan, entah lu marketingnya jalan duluan, ternyata ada proses barang nyampe ke kitanya ada masalah gitu kan, sehingga lama atau rusak atau quantity nggak cukup. Ini akhirnya membuat proses lu menjual atau angka target penjualan lu juga jadi akhirnya bermasalah. Nextnya, kalau lu punya masalah internal nih, misalkan karyawan, packagingnya lu, misalkan pencatatan, ada stok yang mungkin bermasalah, pencatatannya kurang rapi, atau kehilangan stoknya, ada bencana, ada kriminal, itu semua resiko lu telan sendiri kalau itu masalah di internalnya lu. Nextnya, hal yang rapuh berikutnya dalam lu dagang. Itu biasanya seorang pedagang itu sangat merasa nggak nyaman atau khawatir kalau megang cash terlalu banyak. Biasanya tuh cashnya itu pengen dijadikan stok aja, stok barang. Gue jadiin barang lah buat nanti gue jual lagi. Atau langsung dijadikan aset lah, entah lu beli emas, beli properti, paper asset, whatever lah gitu kan, lu beli bitcoin, itu ada kecenderungan nggak nyaman pegang cash. Next poinnya, ini hal rapuh berikutnya ya. Kalau lu terlalu cepet gede, usaha dagang lu nih gedenya melejit nih dalam waktu misalkan setahun tuh langsung lompat 2-3 kali. Nah, ini muncul beberapa isu. Pertama adalah isu luas area kerja. Misalkan yang awalnya mungkin satu lantai cukup, akhirnya kalau udah berkembang, stok makin banyak, otomatis kan butuh ruang kerja lebih banyak untuk menampung orang, barang, mesin, whatever itu semua gitu kan. Jadi isu luas atau area bekerja. Berikutnya juga berdampak kepada pajak nih. Misalkan lu tiba-tiba punya revenue itu di atas 4,8 M setahun. Wah, itu kan otomatis secara legalitas, secara perpajakan lu mesti adjust. Dan angka pajaknya juga akan berbeda gitu kan. Dan tentunya ketika usaha makin gede, karyawan nambah. Nah, karyawan itu ya ada yang mengatakan itu aset, ada yang mengatakan itu biaya. Tapi untuk dagang biasanya ini masuk dalam kategori biasanya biaya. Karyawan itu masuk kategori biaya. Kemudian juga impact berikutnya adalah kalau lu makin cepet gede atau lebih cepet gede terlalu cepet nih, lu kemungkinan jadi sasaran dari ormas. Biasanya kerja dari rumah biasa aman, tenang. Begitu lu pindah ke ruko atau ke area komersil, lu langsung ada biasanya muncul tagihan-tagihan tertentu lah yang akhirnya mengurangi lu punya profit. Nah, ini lu mesti pahami. Harapu berikutnya adalah SOP lu belum rapi. Ini gue memahami sebenarnya banyak banget pedagang yang paham gue butuh SOP rapi dari awal dia udah tahu. Tapi kecenderungannya ketika kita starting bisnis, kita memang masih testing the market. Kita pengen coba dulu nih. Ini dagangan gue jalan apa enggak. Otomatis terkait dengan SOP itu diabaikan atau disimpan dulu. Nah, ini biasanya kan kita kayak gitu tuh. Kita nggak langsung siapin dari awal. Beda sama perusahaan gede atau pemodal gede yang langsung rapi di depan. Karena untuk jalanin SOP kan butuh capital, butuh biaya. Nah, biasanya kita langsung jalan aja, model cowboy, jalan. Nah, biasanya di tengah jalan kita mesti adjust. Beresin yang namanya SOP.
itu kalau lu aware. Kalau lu nggak aware gimana? Ini jadi isu di kemudian hari, tinggal nunggu waktunya aja untuk bisa pecah kalau lu nggak beresin terkait dengan SOP ini. Beberapa hal terkait dengan SOP itu kayak apa aja sih? Misalkan manajemen karyawan, kayak cutinya, sakitnya, ya, izin rekrutnya kayak gimana, proses pemecatannya seperti apa gitu kan, manajemen stok barang, kemudian ada flow kerja, ya kan, proses kerja siapa bertanggung jawab kepada siapa, rantai komando, ya kan, KPI-nya, THR lah, insentifnya, alat kerja, tempat kerja, terus ada kemarin ada gua muncul satu isu tempat makan karyawan, itu jadi isu. Lagi packing, masa lu makan di situ juga? Kan ada space buat makan karyawan dong, makan siang misalkan kan, atau snack time atau apapun. Nggak bisa tuh di tempat lagi misalkan proses kerja, dia makan di situ juga gitu. Itu suatu hal. Ada SOP pembukuan, pajak, accounting, teknologi, dan lain sebagainya. Belum lagi gudang lah, kunci-kuncian lah, terus juga faktor keamanan lah, terus juga yang pegang kunci siapa hari Senin, yang hari Jumat siapa, kayak gitu-gitu. Itu lu mesti rapiin, lu mesti aware akan hal itu. Nextnya, harapu berikutnya, yaitu market. Kalau marketnya berubah, atau jalur distribusi, atau minat dari market, atau channel marketingnya itu berubah, dan kalau lu gagap akan hal ini jadi isu. Nah, ini dialami oleh angkatan di atas kita biasanya, yang dulu konvensional, dagang di toko, offline, tiba-tiba muncul dengan marketplace, dengan online, dan sebagainya. Mereka butuh adjustment gitu kan. Dalam hal ini juga termasuk dalam metode payment-nya juga. Saat ini ada kris, terus juga ada possibility lu menggunakan tools tertentu, lu bisa menerima pembayaran dengan kartu kredit. Jadi sehingga nyaman juga bagi customer yang senang untuk kredit. Harapu berikutnya, kalau lu dagang, itu terkait dengan namanya cash flow. Ini terkait dengan berapa lama lu terima uang. Berapa lama lu harus bayar supplier. Begitu ada proses yang tersumbat nih, ini jadi kacau nih. Apalagi kalau modal lu terbatas. Ya, bisa contoh di marketplace nih. Barang itu kita kirim, kita jual nih. Duitnya belum tentu nyampe saat itu. Ada jeda tuh. Kan nggak langsung kita pegang tuh duit kan. Nah, belum lagi ada biaya dari tools atau mungkin platform atau marketplace yang kita gunakan. Nah, ini cash flow ini mesti dicatat, diatur, diperhatikan margin lu berapa, jangan sampai minus. Kalau minus ya udah kacau tuh gitu. Harapu berikutnya, ini terkait dengan poin sebelumnya. Ini manajemen stok nih, ya. Barang laku, ya, lu udah genjot marketing begitu luar biasa, barangnya rame, laku, ya kan, banyak yang minat, stoknya menipis dong. Duit belum di tangan nih. Kalau biasa lo di online kan nggak langsung tuh, kan ada jeda gitu. Duit belum di tangan. Lo harus belanja produk baru lagi kan. Terus nungguin itu barang datang. Di sisi lain, marketing lu genjot terus, ya kan. Stok barang makin tipis, kemungkinan juga habis tuh. Nah, kalau lu di jeda waktu ini, ya lu tidak bisa memenuhi permintaan customer, nah kan pembeli pada kecewa tuh. Ya, nanti ada impact-nya jadi kemana-mana. Ini lo mesti perhatikan ya. Jadi flow ini tapi pengaruhnya juga ke cash flow tadi, gitu kan, stok barang. Ada juga muncul isu berikut terkait dengan yang stok barang nih. Lu laku nih tuh barang A, lu jual, mulai rame, stok habis, ya atau menjelang habis, lu beli lagi barang A. Pas lagi lu beli barang A, nggak laku. Orang udah pada pindah beli barang B, atau trennya mungkin berubah ke barang B. Stok lu duit lu mati tuh di stok fase kedua. Nah, di sini lu mesti cukup lihai, cukup smart untuk tahu nih, gue perlu repeat order lagi nggak barang yang sama, atau gue mesti pindah ke produk berikut, atau gimana, atau mungkin dibagi porsinya, atau ada barang baru lagi nih, tapi belum tahu laku apa enggak, mesti di testing dulu. Nah, ini mesti punya sense of feeling, punya pengalaman, punya keahlian lah dalam berdagang. Lu bisa lihat nih, dagang itu betapa rapuhnya karena banyak hal seperti ini. Dan gue jadi sangat appreciate banget buat lu yang jago dalam dagang, yang ahli dagang, dan menang dalam kegiatan usaha dagang ini. Dan lu bisa membuktikan lu kaya, sukses lewat jalur dagang ini. Gue angkat topi dan gue appreciate banget. Itu kurang lebih hal poin yang gue catat betapa rapuhnya dagang itu. Ada nggak hal yang pengen lu tambahkan atau lu pengen komentari? Bisa sampaikan di komentar di bawah. Sekian video ini, sampai jumpa di video berikut. Bye.